Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perihal beberapa ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan untuk menembus ke dimensi alam gaib. Lantas apa sajakah ciri-cirinya? Para penonton yang selalu setia, kehidupan ini melibatkan lebih banyak peristiwa yang melampaui pandangan manusia konvensional. Alam gaib bukan sekadar cerita rakyat atau mitos, itu adalah sebuah realitas yang dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Menembus alam gaib bukan sekadar berhubungan dengan makhluk tak kasat mata, itu adalah perjalanan batin yang memungkinkan seseorang memahami hukum energi kehidupan dan bagaimana dunia fisik dan dimensi lain berinteraksi satu sama lain. Hanya mereka yang mencapai tingkat spiritual tertentu yang dapat menembus alam gaib. Kemampuan untuk menembus dimensi lain bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari penerapan kebiasaan, latihan batin, dan pemurnian energi diri. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat mengetahui sejauh mana kita siap untuk menjelajahi dunia yang tidak dapat kita lihat oleh mata fisik, serta bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk memanfaatkan perjalanan spiritual ini untuk mengubah hidup kita. Berikut adalah beberapa ciri-ciri seseorang yang mampu menembus dimensi alam gaib. Yang pertama, kebiasaan berkomunikasi dengan alam dan makhluk halus. Orang yang memiliki kemampuan untuk menembus alam gaib biasanya berinteraksi dengan alam dan makhluk halus. Mereka melihat alam sebagai entitas yang hidup dengan energi yang dapat dirasakan dan dikomunikasikan, bukan hanya sesuatu yang tidak bergerak. Cara mereka memperlakukan lingkungan mereka menunjukkan kebiasaan ini. Mereka sering berbicara dengan pohon, mengetahui bahwa makhluk halus ada di lokasi tertentu, atau bahkan mendapatkan bisikan dari entitas yang tidak dapat dilihat orang lain. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu di alam memiliki kesadaran dan energi unik. Orang-orang yang memiliki kebiasaan ini juga seringkali berinteraksi dengan hewan dengan intensitas yang lebih besar. Mereka dapat merasakan emosi hewan, memahami maksud dari perilaku tertentu, dan bahkan mungkin menjalin hubungan yang lebih dalam dengan hewan-hewan tersebut. Dalam beberapa kasus, hewan-hewan tertentu bahkan dapat menunjukkan perilaku yang berbeda ketika mereka berada di dekat mereka, seolah-olah mereka mengenali energi spiritual mereka yang unik. Selain itu, mereka sangat peka terhadap suara atau bisikan yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Dalam beberapa kasus, mereka juga dapat menerima pesan melalui suara, hati, atau firasat yang sangat kuat. Kebiasaan mereka untuk terbuka terhadap komunikasi dimensi yang lebih halus menyebabkan hal ini terjadi. Orang-orang yang memiliki kebiasaan berinteraksi dengan makhluk halus biasanya melakukan ritual tertentu secara rutin. Mereka sering pergi ke tempat-tempat yang dianggap memiliki energi kuat, seperti hutan, gunung, atau sungai, karena mereka merasa lebih terhubung dan lebih mudah mengambil energi dari dimensi lain. Yang kedua, kebiasaan meditasi yang mendalam. Mereka yang memiliki kemampuan untuk memasuki alam gaib biasanya memiliki kebiasaan meditasi yang mendalam. Meditasi adalah proses menyatukan energi batin dengan dimensi yang lebih tinggi daripada hanya duduk diam dan mengosongkan pikiran. Mereka yang memiliki kemampuan ini sering meluangkan waktu berjam-jam untuk berdiam diri dan berkonsentrasi, meningkatkan pemahaman mereka tentang realitas yang lebih luas di luar dunia fisik. Mereka memperoleh kepekaan terhadap energi yang tidak dapat diamati oleh mata biasa. Melalui meditasi teratur, mereka sangat dapat merasakan kehadiran entitas atau pergerakan energi di sekitar mereka. Ketika seseorang belajar menenangkan diri dan fokus, mereka dapat berkomunikasi dengan dimensi lain. Mereka dapat menangkap pesan atau tanda-tanda dari makhluk di dimensi lain karena aktivitas alam bawah sadar mereka yang meningkat. Selain itu,
Meditasi yang mendalam memungkinkan seseorang untuk memasuki keadaan kesadaran yang lebih tinggi, di mana perbedaan antara dunia fisik dan non-fisik menjadi lebih tidak jelas. Mereka dapat mengalami fenomena seperti perjalanan astral, menerima penglihatan yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat, atau bahkan bertemu dengan makhluk dari alam lain dalam keadaan kesadaran penuh. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Itu adalah hasil dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Selain itu, orang yang meditasi secara mendalam sering memiliki pola hidup yang lebih selaras dengan energi alam. Mereka lebih memperhatikan apa yang mereka makan, menghindari hal-hal yang dapat mengganggu keseimbangan energi mereka, dan lebih peka terhadap perubahan suasana di sekitar mereka. Ini semua menunjukkan peningkatan kemampuan seseorang untuk melampaui batas antara dunia fisik dan non-fisik. Yang ketiga, kepekaan terhadap energi dan getaran halus. Kepekaan yang tinggi terhadap energi dan getaran halus di sekitar mereka biasanya merupakan hasil dari kebiasaan lama melihat dan merasakan perubahan energi di lingkungan mereka. Orang-orang dengan sifat ini seringkali dapat mengidentifikasi kehadiran energi yang berbeda di suatu tempat. Hanya dengan masuk ke dalam sebuah ruangan, mereka dapat mengetahui apakah energinya baik atau buruk. Mereka dapat merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata di tempat tertentu bahkan tanpa melihatnya. Keprihatinan ini tidak terbatas pada tempat, ini juga berlaku untuk orang lain. Mereka yang sering mengasah kepekaan terhadap energi, juga dapat membaca emosi orang lain, hanya dengan melihatnya, atau berada di dekatnya. Mereka dapat mengetahui apakah seseorang sedang sedih, marah, atau memiliki niat tertentu, tanpa perlu berbicara secara langsung dengan orang tersebut. Kebiasaan mereka dalam mengamati, merasakan, dan memahami perubahan energi yang terjadi di sekitar mereka, mendorong perkembangan kemampuan ini. Selain itu, mereka seringkali memiliki kemampuan untuk menangkap firasat yang kuat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka dapat merasakan bahaya yang mendekat, atau kejadian besar yang akan terjadi, tetapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Ini semua karena kepekaan mereka yang terus ditingkatkan oleh kebiasaan memperhatikan energi yang lebih halus. Yang keempat, kebiasaan mengontrol mimpi dan lucid dreaming. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menembus alam gaib seringkali memiliki kebiasaan lucid dreaming, di mana mereka menyadari bahwa mereka sedang bermimpi dan memiliki kemampuan untuk mengontrol jalan mimpi mereka sesuai keinginan mereka. Selain menjadi fenomena tidur biasa, mimpi terang menawarkan cara untuk berinteraksi dengan dunia non-fisik. Orang-orang yang sering mengalami mimpi terang-terangan dapat menggunakan mimpi mereka sebagai alat untuk menjelajahi dimensi lain, bertemu dengan entitas dari alam gaib, atau bahkan mendapatkan bimbingan spiritual dari makhluk yang lebih tinggi. Bahkan saat mereka tidak tidur, orang yang terbiasa mengalami mimpi sadar memiliki kesadaran yang tinggi. Mereka memiliki kemampuan untuk membedakan pengalaman biasa dari spiritual. Ada saat-saat ketika mereka merasa bahwa mimpi mereka benar-benar terjadi di dimensi yang berbeda daripada sekadar rekonstruksi pikiran mereka. Ciri khas lain mereka adalah kebiasaan mencatat mimpi. Mereka sering menulis setiap detail mimpi mereka untuk mencari pola atau pesan tersembunyi. Melakukan ini secara teratur membantu mereka memahami bahasa simbolik yang sering muncul dalam mimpi mereka dan menggunakannya sebagai panduan dalam kehidupan nyata. Yang keenam, kebiasaan mengalami pengalaman astral atau proyeksi astral. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memasuki alam gaib biasanya memiliki kecenderungan untuk secara sadar mengalami pengalaman atau proyeksi alam gaib dalam kondisi di mana kesadaran seseorang dapat keluar dari tubuh fisiknya dan menjelajahi dunia di luar batas fisik manusia biasa. Ini disebut proyeksi astral. Ini terjadi karena kebiasaan dan latihan
yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Melakukan kebiasaan ini sering mengalami sensasi, seperti tubuh mereka melayang saat tertidur, atau terbangun dalam keadaan, di mana mereka dapat melihat tubuh mereka dari luar. Mereka tidak hanya dapat mengingat peristiwa ini, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk dari dimensi lain, menjelajahi tempat yang tidak dapat diakses oleh tubuh fisik, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang alam gaib. Saat berada dalam keadaan astral, teknik pernapasan tertentu, meditasi yang lebih mendalam, atau teknik tidur tertentu yang memungkinkan seseorang tetap sadar saat melewati fase tidur. REM juga dapat mengembangkan kebiasaan ini. Selain itu, orang yang terbiasa dengan proyeksi astral juga mungkin memiliki pola tidur yang berbeda dari orang lain. Mereka mungkin terbangun di tengah malam dengan perasaan bahwa mereka baru saja kembali dari perjalanan di alam lain. Seseorang yang sering mengalami proyeksi astral akan menjadi lebih baik dalam mengendalikan kesadaran saat berpindah dimensi. Mereka dapat dengan sengaja keluar dari tubuh fisik untuk mendapatkan informasi, bertemu dengan entitas tertentu, atau bahkan mengunjungi tempat-tempat suci yang hanya dapat diakses melalui perjalanan non-fisik. Yang ketujuh, kebiasaan menggunakan indera keenam dalam kehidupan sehari-hari. Indera keenam tidak hanya muncul dalam situasi tertentu, sebaliknya itu adalah kemampuan yang dapat dipelajari melalui kebiasaan sehari-hari. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memasuki dunia gaib biasanya sangat sensitif terhadap kejadian yang belum terjadi, atau sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata fisik. Mereka tidak hanya memiliki firasat yang kuat, tetapi mereka juga dapat menangkap sinyal-sinyal gaib. Mereka yang menggunakan indera keenam dapat mengetahui niat seseorang tanpa berbicara dengannya. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ketika energi negatif mengelilingi seseorang atau lokasi tertentu. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka mungkin dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Kebiasaan ini tidak muncul begitu saja. Sebaliknya, mereka berkembang sebagai hasil dari seringnya melatih fokus dan intuisi mereka. Misalnya, mereka mungkin lebih sering memperhatikan detail kecil yang terlewat oleh orang lain, mendengarkan suara hati mereka sebelum membuat keputusan, atau menggunakan meditasi untuk mengklarifikasi sinyal yang mereka terima. Indera keenam ini juga mempermudah interaksi dengan makhluk liar dengan hanya berada di suatu tempat. Mereka dapat menangkap bisikan halus, melihat bayangan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau bahkan merasakan kehadiran entitas tertentu. Ini adalah bagian dari cara mereka memahami dan berinteraksi dengan dimensi yang tidak kasat mata. Yang kedelapan, kebiasaan menjaga keseimbangan energi dan melakukan ritual pembersihan diri. Kemampuan untuk menembus alam gaib memberitahu orang-orang betapa pentingnya menjaga keseimbangan energi dalam tubuh mereka. Mereka tahu bahwa berinteraksi dengan dimensi lain dapat membawa energi yang tidak selalu positif, jadi mereka membuat kebiasaan rutin untuk membersihkan energi negatif dari tubuh mereka. Untuk membersihkan aura dan menjaga tubuh dan jiwa mereka selaras, mereka sering melakukan ritual tertentu. Anda dapat melakukan ritual seperti mandi dengan air garam, menggunakan dupa atau minyak esensial, mengucapkan doa tertentu, atau melakukan meditasi penyelarasan energi. Ini semua dilakukan untuk memastikan bahwa energi mereka tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh makhluk atau vibrasi buruk dari alam. Selain itu, mereka membuat kebiasaan untuk menjaga pola makan dan gaya hidup mereka agar tidak mengganggu keseimbangan energi tubuh mereka. Mereka biasanya menghindari makanan yang dianggap dapat mengganggu aliran energi spiritual mereka, seperti makanan yang terlalu berat atau mengandung bahan-bahan yang dapat menghambat aliran energi spiritual mereka. Mereka juga biasa berinteraksi dengan lingkungan mereka. Mereka memahami bahwa energi di sekitar mereka
dapat mempengaruhi kemampuan spiritual mereka, jadi mereka menghindari tempat-tempat yang memiliki energi berat atau negatif, dan lebih memilih tempat-tempat yang memiliki vibrasi positif. Mereka dapat tetap berada dalam kondisi yang ideal untuk menjelajahi dunia gaib tanpa terganggu oleh energi negatif. Dengan menjaga keseimbangan energi dan melakukan pembersihan diri secara teratur, kemampuan mereka untuk melampaui batas antara dunia fisik dan non-fisik bergantung pada kebiasaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.